2 minggu ini kami akan mengajukan gugatan perdata ya ke PN Jakarta Selatan dengan tergugat 1 ada Olivia Nathania alias Oi, tergugat 2 adalah Rafli Tilar ya sebagai suami karena dia menikmati uang-uang para korban ya. Yang ketiga ada Nia Deniati. Ya, mulai Pak. Ya, Bang, Gimana Pak? Sangat tidak puas ya. Pertama apa? Tadi hakim sebutin bahwa hal yang menginginkan Oi adalah dia jujur di persidangan. Apa yang jujur? Dia berbelit-belit, nggak ngaku. Setelah hakim menanyakan lebih dalam, baru dia ngaku kan bahwa iya saya melakukan. Ya, jadi sebetulnya nggak ada hal yang meringankan buat Oi. Terus kenapa hanya 600 juta? Gitu kan? Nah, ya ini poinnya gini ya. Yang kedua, kami sesakan bahwa sampai tadi tuh habis di persidangan itu si kuasa hukumnya Oi masih aja bilang udah ada pengembalian. Masya Allah gitu ya. Ada advokat yang gak jujur. Boleh bela klien, tapi nurani pakai dong. Ya. Dari 25 orang belum ada satu pun yang dibayar atau kembalikan uangnya sama Oi. Gitu. Nah, tadi gue disebutin mengenai pertimbangan hakim soal hal yang memberatkan gitu ya. Tadi tidak disebutkan oleh majelis hakim tentang banyaknya korban, ya, bahwa ini hanya sampel. Ada 14 orang diperiksa oleh polisi, itu sampel aja. Sebetulnya jumlahnya ada 25 orang, nilainya 9,7 miliar, gitu ya. Makanya tadi pas persidangan saya lihat Bagus pingsan gitu ya. Kenapa? Dia mewakili para korban ya, yang betul-betul dukai hatinya. Mestinya hakim paling nggak sama dengan apa yang jaksa minta. Kenapa? Ada 2 pasal yang luput dituntut oleh jaksa, pasal pemalsuan surat dan pasal penggelapan. Ada keuangan terima mereka, apa yang digelapin, apa yang nggak digelapin ya. Yang kedua soal palsu suratnya, dia bilang bahwa BKN bilang bahwa itu bukan BKN gitu. Jadi sebetulnya pasal palsu surat terbukti gitu ya. Ya, sebenarnya pada intinya memang tidak pernah ada pengembalian uang kepada para korban yang 225. Sampai tadi bilang ada pengembalian yang mana? Itu kan sudah dijelasin dari awal, itu pengembalian untuk orang-orang yang mundur terlebih dahulu sebelum kasus ini dilaporin. Jadi wajar kalau Bu Agustin dan para korban kecewa, sakit hati mereka. Uang mereka nggak kembali, perminta maaf nggak ada. Terus sekarang mereka mau tipu muslihat, pakai bilang uang sudah dikembalikan atau apa. Ya ampun, hati nuraninya kemana? Bu Agustina tuh tahu kok. Pada saat konfrontasi di polisi aja juga dia sudah tahu. Kenapa sekarang dia tutup mata gitu loh? Oi sudah mengakui di depan polisi. Jumlah 225 orang dan jumlah 9,7 M itu sudah diakui sama Oi. Dan yang diambil sama polisi hanya sampel, nggak mungkin 225 orang itu masuk untuk DBAP gitu loh. Jadi pengacara memang bener-bener ya, kalau kita bilang hati nuraninya memang udah ditutup gitu loh. Jadi kita minta keadilan di sini. Langkah apa nih dari korban yang akan dilakukan kalau udah nggak puas dari? Oke ya, kalau soal banding kami akan minta Padiasa untuk banding ya, karena tidak sesuai dengan apa yang jaksa paling tidak udah dilakukan penuntutan ya. Minimal sama dong itu ya, sama dengan yang jaksa tuntut. Kenapa? Ada 3 pasal yang dikenakan, harusnya hukumannya adalah minimal 5 tahun. Karena sebenarnya itu semua terbukti, tapi 2 pasal itu dihilangkan. Kemudian yang paling pasti adalah dalam waktu dekat 1 atau 2 minggu ini kami akan mengajukan gugatan perdata ya ke PN Jakarta Selatan dengan tergugat 1 ada Olivia Nathania alias Oi, tergugat 2 adalah Rafli Tilar ya sebagai suami karena dia menikmati uang-uang para korban ya. Yang ketiga ada Nia Deniati.
Siapa tuh Tante Nia? Apa biar tante nih apa? Kami anggap dia mengetahui, ya. Kami anggap dia mengetahui. Karena para korban sudah berapa kali bertemu dengan Ibu Nia dan meminta bantuan. Ya, Dari tanggapan yang Ibu Nia sendiri seperti apa? ya dia bilang bahwa Oi udah menikah, ya, udah punya suami, gitu kan. Tapi kan kejadiannya waktu dia belum kawin, waktu si Raffi masih jadi pacarnya, gitu loh. Ya, jadi gini ya, ini kan kita cari keadilan lewat pengadilan, ya. Tolong dong, soal keadilan yang diobrak-abrik sama penegak hukum. Harapan kita tadi hakim setidaknya sama dengan yang jaksa tuntut 3 tahun 6 bulan gitu. Tapi tentu aja ya, jangan berpikir bahwa Oi badannya udah masukin ke bui, dia bebas gitu ya, apa namanya, tidak bayar uang pada para korban. Sorry ya, ya sampai dibawa mati itu, Hutang dibawa mati. sampai hutang dibawa mati. Ingat ya, ini doa korban tuh banyak sekali orangnya. Dan ini adalah perkara CPNS bodoh terbesar sejak reformasi, gitu kan. Tadi hakim bilang bahwa kejadian Oi ini nggak lepas dari keinginan para korban untuk dapat PNS dengan cara pintar. Tentu aja korban itu nggak akan mau kok, Kalau nggak ya kalau nggak diiming-iming. Nah ini kan semua, dan kenapa mau iming-iming, karena ini adalah jalur khusus, jalur prestasi, bukanlah jalur yang melalui ujian segala macam lah, gitu. Dan ini kan sebenarnya kejahatan berkelompok, betul? Ya. Polisi bilang apa? Iya, ini kejahatan berkelompok Dan 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 dilakukan secara berulang. Gitu. Makanya diambil hanya sampelnya saja. Itu sudah mewakili kalau memang ini kejahatan yang dilakukan Oi secara berulang kali dan mewakili untuk 225 orang. Ini sudah kejahatan yang terencana. Gitu. Ya, yang pasti bahwa harusnya gitu ya, hakim tentu aja kan pasti banyak lah informasi yang dia terima kan, bahwa sudah ada 5 korban yang meninggal dunia. Emang nyawa ini bisa diganti sama duit? Itu kagak bisa. Bahkan salah satunya adalah wali kelasnya Oi waktu dia sekolah di SMA, gitu. Ya, Bang Maksi ya semua ya. Minta bantu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.